Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini project yang akan kami kerjakan. Di sini kami mengambil mini project dalam bidang deteksi objek pada transportasi dengan judul penerapan YOLO 10 untuk deteksi plat nomor kendaraan pada video real time. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Roy Gandatua Fernando Malau, yang kedua ada Rahmadoni, yang ketiga ada Andrianto Simatupang. Baiklah, di sini saya akan memulai pembacaan pada latar belakang. Pada latar belakang, perkembangan teknologi computer vision telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang seperti sistem keamanan, manajemen lalu lintas, dan transportasi cerdas, salah satunya melalui implementasi deteksi plat nomor kendaraan secara otomatis. Deteksi plat nomor sangat penting dalam aplikasi seperti sistem ETLE, pengawasan parkiran otomatis, pencatatan kendaraan yang melintas, serta sistem keamanan berbasis CCTV. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan gambar statis yang memiliki keterbatasan dalam presentasi kondisi nyata, seperti pergerakan kendaraan, variasi posisi, perubahan pencahayaan, dan guncangan kamera. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem deteksi plat nomor berbasis video real time menggunakan algoritma YOLO 10 yang memiliki keunggulan dalam kecepatan, efisiensi, dan akurasi deteksi. Dengan memanfaatkan arsitektur modern YOLO 10, sistem diharapkan mampu mendeteksi plat nomor kendaraan secara cepat, presisi, dan stabil pada kondisi dinamis, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pengenalan karakter plat nomor atau OCR, perhitungan jumlah kendaraan, pengukuran kecepatan, dan integrasi dengan database kendaraan. Pada rumusan masalah kami terdapat yang pertama di sini bagaimana menerapkan algoritma YOLO 10 untuk deteksi plat nomor kendaraan pada video secara real time. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dan performa YOLO 10 dalam mendeteksi plat nomor pada kondisi video dengan variasi pencahayaan, pergerakan objek, dan jarak kamera yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana proses pengelolaan video dan implementasi model agar mampu menghasilkan deteksi yang stabil, cepat, dan konsisten pada setiap frame video. Yang keempat, apa saja tantangan dan kendala yang muncul dan implementasi YOLO 10 untuk deteksi plat nomor real time, serta bagaimana cara mengatasinya. Pada batasan masalah ini, yaitu agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, berikut batasan masalah yang diterapkan. Di sini pertama, model deteksi objek yang digunakan adalah YOLO 10 dengan arsitektur bawaan dari pengembangan. Yang kedua, objek deteksi terbatas pada plat nomor kendaraan, tidak termasuk proses OCR, kecuali disebut dalam pengembangan lanjutan. Yang ketiga, input dan berupa video real time atau rekaman video dengan format MP4 atau input kamera. Yang keempat, lingkungan video diuji pada kondisi umum seperti siang hari, sore hari, dan malam hari dengan pencahayaan standar. Yang kelima, implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa program Python dan library pendukung seperti Ultraseek, YOLO, OpenCV, dan NumPy. Yang keenam, evaluasi performa fokus pada metrik deteksi seperti precision, recall, map, serta EPS untuk mengukur kemampuan real time. Pada tujuan penelitian di sini, yang pertama menerapkan YOLO algoritma 10 untuk mendeteksi plat nomor kendaraan pada video real time. Yang kedua, menganalisis performa dan tingkat akurasi YOLO 10 pada deteksi plat nomor kendaraan. Yang ketiga, mengukur kemampuan sistem dalam mendeteksi objek secara real time melalui indikator FPS dan latensi sistem. Yang keempat, menghasilkan sistem prototipe yang mampu mendeteksi plat nomor kendaraan secara stabil pada berbagai kondisi video. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan implementasi YOLO 10 serta memberikan rekomendasi pengembangan sistem deteksi plat nomor ke tahap OCR dan integrasi sistem. Pada manfaatnya,
Manfaat penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pada manfaat akademik terdapat menjadi dua. Yang pertama itu menambahkan literatur penelitian terkait pemanfaatan YOLO 10, khususnya dalam deteksi plat nomor kendaraan berbasis video. Yang kedua, menjadi kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi berbasis computer vision di lingkungan akademik. Pada manfaat praktis terdapat menjadi dua juga. Yang pertama itu dapat diaplikasikan untuk sistem keamanan, manajemen parkir otomatis, dan pengawasan lalu lintas, dan sistem ETLE. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan sistem otomatis lanjutan seperti OCR, plat nomor, tracking kendaraan, sehingga sistem perhitungan lalu lintas. Pada manfaat teknologis yang terdapat menjadi dua. Yang pertama itu memberikan gambaran penerapan model deep learning terbaru atau YOLO 10 untuk tugas deteksi objek dinamis. Yang kedua, menyediakan prototipe yang dapat diadaptasi untuk penggunaan pada CCTV dan sistem monitoring berbasis video. Pada tinjauan penelitian terdahulu, penelitian mengenai deteksi objek, khususnya deteksi plat nomor kendaraan, telah banyak dilakukan menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari metode tradisional hingga deep learning. Menggunakan YOLO 8 untuk deteksi plat nomor dan memperoleh nilai precision 0,871 serta rekal 0,85. Namun penelitian tersebut masih berbasis gambar statis dan membutuhkan OCR terpisah, menunjukkan bahwa YOLO 3 mampu digunakan pada video real time dengan bantuan metode tracking shot, meskipun memiliki keterbatasan kecepatan dan akurasi. Membuktikan bahwa YOLO 5 dapat mendeteksi objek bergerak secara stabil dan video presisi wajah, menunjukkan bahwa YOLO 8 memiliki peningkatan akurasi dan kecepatan dibandingkan versi sebelumnya. Membandingkan YOLO dengan SSD, dan Faster RCNN, dan menemukan bahwa YOLO memiliki performa paling optimal dalam hal kecepatan dan konsisten deteksi. Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian deteksi plat nomor masih banyak menggunakan gambar statis. YOLO terbukti efektif untuk deteksi objek video real time, dan belum ada penelitian yang menggunakan YOLO 10. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan menggabungkan deteksi plat nomor, algoritma YOLO 10, dan video real time. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrianto. Baik, selanjutnya saya akan bacakan terkait teori dasar. Deteksi objek adalah proses mengidentifikasi dan menentukan lokasi objek menggunakan CNN. YOLO merupakan algoritma deteksi objek single state yang cepat dan efisien, dengan perkembangan hingga YOLO V10 sebagai versi terbaru. YOLO V10 memiliki keunggulan kecepatan real time, efisiensi komputasi, dan akurasi tinggi, sehingga cocok untuk deteksi plat nomor pada video. Evaluasi model dilakukan menggunakan precision, recall, MAP, dan FPS untuk mengukur performa sistem real time. Lalu tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Tahap awal penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan: pertama, deteksi plat nomor kendaraan; kedua, deteksi objek berbasis deep learning; ketiga, algoritma YOLO dan perkembangannya hingga YOLO V10; keempat, implementasi computer vision pada video real time. Studi literatur bertujuan untuk memahami konsep dasar, metode yang digunakan, serta menemukan celah penelitian, research gap. Tahapan-tahapan penelitian yang kedua, mengumpulkan dataset. Dataset yang digunakan berupa dataset plat nomor kendaraan yang telah tersedia secara publik yang didapat dari web Kaggle. Kaggle adalah platform online yang menyediakan kompetisi data science, data publik, dan komunitas untuk berbagi pengetahuan serta berbagi belajar tentang data science sekaligus machine learning. Ini dikembangkan oleh Google. Kaggle menyediakan tempat untuk berkompetisi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan model dan algoritma machine learning. Penelitian menggunakan dataset yang berjudul License Plate Recognition atau LPR dataset. Dataset ini mencakup: yang pertama, gambar plat nomor hasil ekstraksi video; yang kedua, label bounding box plat nomor;
dataset digunakan sebagai data latih atau training, validasi, dan pengujian model YOLO V10. Yang ketiga, tahapan penelitian, pra-pemrosesan data atau pre-processing. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipersiapkan agar sesuai dengan format YOLO V10 meliputi: yang pertama, menyesuaikan struktur folder dataset, train file test. Yang kedua, normalisasi ukuran gambar. Yang ketiga, penyesuaian file konfigurasi data YAML. Tahap ini bertujuan agar data dapat diproses secara optimal oleh model YOLO V10. Ini gambar isi dari dataset. Lalu tahapan-tahapan penelitian. Keempat, pelatihan model YOLO V10, training. Model YOLO V10 dilatih menggunakan dataset yang telah dipersiapkan. Proses training dilakukan dengan menentukan parameter seperti: yang pertama, jumlah epochs, yang kedua, ukuran batch, yang ketiga, resolusi input, yang keempat, learning rate. Hasil dari tahapan ini adalah model terlatih, base PT, yang digunakan untuk proses pengujian. Ini gambar codingan training model. Model YOLO V10 dilatih menggunakan jumlah epoch sebanyak 100, resolusi input bergambar 640 x 640 piksel, serta ukuran batch menggunakan nilai default dari framework ultralistic YOLO, yaitu 16. Ini gambar hasil pelatihan model. Hasil pelatihan model disimpan di Google Drive base.pt. Tahapan-tahapan penelitian kelima, pengujian model pada video. Model hasil training diuji menggunakan: yang pertama, video rekaman yang disediakan dataset format MP4. Ini gambar hasil pengujian pada video MP4. Terlihat pada gambar model yang sudah dilatih berhasil mendeteksi video plat dengan baik. Yang kedua, video real time dari webcam. Ini gambar video live stream. Dikarenakan penelitian hanya menggunakan laptop pribadi, jadi penelitian menggunakan smartphone untuk membuka video lalu lintas yang didapat dari YouTube dan mengarahkan langsung ke kamera webcam sebagai video live stream. Terlihat pada gambar model YOLO 10 dapat dengan baik mendeteksi plat nomor mobil secara live stream. Pengujian dilakukan untuk melihat kemampuan model dalam mendeteksi plat nomor kendaraan pada kondisi nyata. Tahapan-tahapan penelitian yang keenam, evaluasi performa sistem. Evaluasi dilakukan berdasarkan: yang pertama, akurasi deteksi, precision, recall, map. Yang kedua, kecepatan pemrosesan atau FPS. Yang ketiga, waktu pemrosesan, pre-proses, inference, post-proses. Evaluasi ini digunakan untuk menentukan apakah sistem layak digunakan secara real time. Ini gambar evaluasi. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan secara mandiri menggunakan: pertama, perangkat laptop pribadi, kedua, lingkungan pengembangan Python, ketiga, Google Colab untuk proses training dan pengujian awal. Yang keempat, webcam laptop untuk pengujian video real time. Ada waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu 1 semester akademik yang mencakup: pertama, studi literatur, kedua, pengumpulan dan pengolahan data, ketiga, pelatihan model YOLO V10, keempat, pengujian video real time, kelima, analisis hasil dan penyusunan laporan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rahmadoni. Baik, selanjutnya data yang digunakan. Data yang digunakan dalam peneliti terdiri dari: yang pertama, dataset plat nomor kendaraan. Dataset berupa gambar dan video kendaraan yang memiliki anotasi bounding box plat nomor. Dataset ini digunakan sebagai data training, data validasi, dan data pengujian. B. Data video uji. Data uji berupa: pertama, video rekaman kendaraan berformat MP4. Yang kedua, video real time dari webcam. Video memiliki resolusi hingga 1280 x 720 sesuai dengan kondisi nyata pengujian. C. Format data: gambar JPG atau PNG, video MP4,
Ketiga, label, format YOLO atau TXT. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Pengumpulan dataset publik. Dataset ini diperoleh dari sumber dataset yang terbuka yang menyediakan anotasi plat nomor kendaraan. B. Observasi video real time. Pengambilan data tanpa dilakukan melalui observasi langsung menggunakan webcam untuk menguji performa model pada kondisi real time. C. Eksperimen sistem. Model diuji secara langsung pada video dan webcam untuk mengamati hasil deteksi dan performa kecepatan sistem. Hasil bisa dilihat di gambar 4 dan 5. Metode atau pemodelan yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deteksi objek berbasis deep learning menggunakan YOLO 10. Arsitektur YOLO 10. YOLO 10 merupakan algoritma deteksi objek single stack yang mampu melakukan deteksi objek, klasifikasi, penentuan bounding box dalam satu proses inference. B. Alur pemodelan sistem. Alur kerja sistem secara umum adalah yang pertama, input video, rekaman atau webcam. 2. Ekstraksi frame video. 3. Pre-processing frame. 4. Inference menggunakan YOLO 10. 5. Post processing hasil deteksi. 6. Visualisasi bounding box pada video. Pengukuran kecepatan speed analysis berdasarkan hasil pengujian model yang pada video dengan resolusi 1280 x 720 diperoleh hasil kecepatan sebagai berikut. Proses pre-proses 2,8 ms, inference 13,25 ms, post proses 0,60 ms, total 15.093 ms per frame. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem deteksi plat nomor menggunakan YOLO 10 memenuhi kriteria real time karena mampu memproses lebih dari 30 frame per detik. Analisa dan perancangan sistem computer vision. Berikut proses tahapan alur kerja pada sistem deteksi plat nomor kendaraan menggunakan YOLO 10 pada video real time. Akuisisi data video. Tahap awal penelitian adalah pengambilan data berupa video kendaraan. Video yang digunakan dapat berupa video rekaman MP4, video real time dari webcam atau kamera CCTV. Video ini berfungsi sebagai input utama sistem deteksi. B. Pre-processing video. Setiap video terdiri dari kumpulan frame. Pada tahap ini dilakukan yang pertama, pembacaan frame video satu persatu. 2. Penyesuaian resolusi frame. Misalnya 640 x 480 atau 1280 x 720. 3. Konversi format data agar sesuai dengan input model YOLO 10. Pre-processing bertujuan agar frame video ini dapat diproses secara optimal oleh model. C. Proses deteksi menggunakan YOLO 10. Frame hasil processing kemudian diproses oleh model YOLO 10 yang telah dilatih sebelumnya. Pada tahap ini melakukan ekstraksi fitur menggunakan backbone CNN. Proses inference dilakukan untuk menentukan lokasi plat nomor atau bounding box, kelas objek, atau lisensi plat. YOLO 10 melakukan proses ini dalam satu kali forward pass sehingga sangat efisien untuk real time. D. Post processing dan visualisasi hasil deteksi kemudian diproses kembali untuk pertama menampilkan bounding box pada frame video, 2. Menampilkan label kelas plat nomor, 3. Menyimpan hasil video deteksi opsional. Tahap ini menghasilkan output visual yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. D. Evaluasi performa sistem. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja sistem berdasarkan pertama, kecepatan pemrosesan atau VPS. Yang kedua, waktu pre-proses, inference, dan post-proses. Yang ketiga, stabilitas deteksi pada video real time. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar analisis performa sistem.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi sistem dapat disimpulkan bahwa algoritma YOLO 10 berhasil diterapkan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan pada video real time maupun video rekaman dengan menampilkan bounding box secara langsung pada setiap frame. Sistem menunjukkan performa yang baik dengan kecepatan pemrosesan di atas 30 fps pada resolusi 1280 x 720 sehingga memenuhi kriteria sistem real time. Penggunaan GPU terbukti meningkatkan performa secara signifikan dibandingkan CPU, terutama pada tahap inference. Selain itu, integrasi pre-processing, inference, dan post-processing dalam satu alur kerja membuat sistem berjalan efisien dan stabil. Implementasi deteksi berbasis video real time juga lebih representatif terhadap kondisi nyata karena mampu menangani pergerakan objek dan perubahan lingkungan secara dinamis. Sekian dari presentasi kami. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan presentasi mini project kami dalam bidang deteksi objek pada transportasi yang berjudul penerapan YOLO 10 untuk deteksi plat nomor kendaraan pada video real time. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih.